Halo everyone, gak kerasa tahun 2022 udah mau berakhir dan ini adalah video terakhir yang aku rekam di tahun 2022. Dan kalau tahun lalu aku bikin 2021 reading wrap up dan 2022 reading plans, di akhir tahun 2022 ini aku memutuskan untuk bikin 15 buku terbaik dari sekian banyaknya buku yang aku baca di tahun 2022. Jadi langsung aja ke judul buku-bukunya. Di urutan ke-15 ada sebuah novel thriller asal Jepang yaitu Bullet Train atau judul bahasa Jepangnya Maria Bitoru dan sudah diterjemahkan oleh Gramedia Pustaka Utama dengan judul Maria Beetle, karya Kotaro Isaka. Novel ini baru-baru ini diadaptasi menjadi bentuk film yang bisa kalian tonton di Netflix dan mengisahkan tentang beberapa orang assassin yang berada dalam satu Shinkansen yang sama dengan misi yang berbeda-beda, tapi ternyata misi mereka ini saling berhubungan. Aku suka novel ini karena menurut aku meskipun genrenya thriller tapi ada unsur komedinya juga. Nggak terlalu serem tapi malah menghibur dan bisa jadi bacaan yang ringan untuk kalian yang baru mulai coba-coba baca buku crime thriller. Jadi jangan terintimidasi sama tebal bukunya yang sekitar 500-an halaman kalau untuk buku fisiknya. Karena ceritanya itu benar-benar fun dan mengalir banget. Di urutan ke-14 ada sebuah buku asal Korea berjudul Menjadi Dewasa Tanpa Tahu Apa-apa karya Eun Young-gi. Kebetulan di tahun 2022 aku mendapatkan kesempatan untuk mereview buku ini sebelum bukunya di launching dan aku dikirimin buku ini langsung sama penerbitnya. And I really feel that this book came to me at the time when I needed it the most. Jadi di bulan itu aku tuh merasa lagi jenuh banget sama kehidupan sebagai seorang ibu, sama kehidupan sebagai seorang dewasa yang harus kerja tiap hari, rasanya tuh jenuh banget dan aku tuh pengen banget lari dari kenyataan. Buku ini tuh mengingatkan aku bahwa aku tuh nggak sendiri. Semua orang juga punya battle yang berbeda-beda. Semua orang punya kelelahannya mereka masing-masing. Dan buku ini mengajak aku untuk kembali bertahan satu hari lagi, hari demi hari. So I really love this book. Di nomor 13 ada Educated karya Tara Westover. Buku ini adalah sebuah buku yang aku baca di awal tahun 2022, tapi masih membekas banget sampai sekarang. Jadi buku ini bukan merupakan buku fiksi, tapi sebuah non-fiksi, yakni memoir yang ditulis oleh Tara berdasarkan kisah yang benar-benar dia alami dari dia kecil sampai dia dewasa. Nah, Tara ini singkatnya adalah anak bungsu dari 7 bersaudara yang menganut kepercayaan Mormon yang cukup ekstrim sehingga ayahnya ini nggak memperbolehkan anak-anaknya untuk bersekolah. Kita diajak untuk mengikuti gimana perjuangannya Tara yang nggak mudah untuk hidup di keluarga yang seperti itu sampai akhirnya dia bisa kuliah sampai ke Cambridge, tapi udah ke situ pun dia itu masih menjadi korban gaslighting dari keluarganya dan keluarganya si Tara ini tuh bener-bener toxic banget sampai bikin aku emosi waktu bacanya. This is a very memorable memoir dan sangat inspiratif juga sampai-sampai Bill Gates itu menetapkan buku ini sebagai salah satu buku favoritnya. Kalau kalian tertarik mau baca buku ini, kalian bisa intip review yang aku bikin dalam bentuk video, linknya di description box ya. Di urutan ke-12 ada buku yang aku pinjam dari bookstagrammer Safara Katasa, yaitu Tutur Dedes, karya Amalia Yunus. Ini adalah buku historical fiction yang merupakan sebuah retelling dari kisah sejarah antara Ken Arok dan Ken Dedes. Yang mungkin kalian ingat di pelajaran sejarah waktu itu aku masih kelas 4 SD. Jadi ceritanya itu ada seorang prajurit bernama Ken Arok yang jatuh cinta pada Ken Dedes yang waktu itu sudah bersuami. Dan si Ken Arok ini sampai bela-belain mendatangi seorang dukun sakti atau seorang empu bernama Empu Gandring untuk menciptakan keris yang akhirnya dia pakai untuk membunuh suaminya Ken Dedes. Lalu akhirnya dia memperistri Ken Dedes, tapi akhirnya keris Empu Gandring itu menjadi semacam kutukan bagi keturunannya Ken Arok sampai beberapa generasi di bawahnya. Nah, buku ini menceritakan tentang kisah itu, tapi dari sudut pandang Ken Dedesnya sendiri.
Dan aku suka banget gimana penulis ini menggambarkan Candace sebagai sosok wanita yang kuat, cerdas, dan pemberani. Meskipun ini berbau sejarah, tapi sama sekali nggak membosankan dan kalian pasti bakal ikut terkagum-kagum sama sosok Dedes yang diceritakan di buku ini. Di urutan ke-11 adalah sebuah buku dari series Disney's Twisted Tales. Buku pertamanya yaitu A Whole New World karya Liz Braswell. Dari dulu aku tuh udah pengen banget baca buku-bukunya Disney yang Twisted Tales, di mana dongeng-dongeng klasik Disney ini diceritakan ulang dengan situasi yang lebih sulit dan lebih dark. Jadi di buku pertama ini ceritanya ini adalah retelling Aladdin, tapi penulis tuh berandai-andai apa yang akan terjadi kalau Aladdin itu nggak mendapatkan lampu genie. Apa yang terjadi kalau Jafar yang mendapatkan lampu genie dan menguasai si genie itu dari awal. Mengalahkan Jafar jadi jauh lebih sulit dan cerita Aladdin menjadi dongeng yang jauh lebih dark daripada yang kita lihat di versi kartun Disney. Karena ceritanya jadi jauh lebih kompleks daripada dongeng aslinya, si Putri Yasminnya ini lebih disorot and I really like her. Jadi dia itu nggak cuma seorang putri yang menunggu diselamatkan pangeran, tapi dia itu bisa bangkit, dia bisa memimpin, dan dia bisa menjadi sosok wanita yang kuat. And I really love books with strong women characters. Jadi wajar aja buku ini aku tempatkan di posisi ke-11. Di urutan ke-10 ada Rock, Paper, Scissors karya Alice Finney. Ini buku yang aku pinjam dari bookstagrammer Kak Rizka Yorina yang suka meminjamkan buku-bukunya di akun @multiverselibrarian. Jadi kalau kalian suka baca buku-buku bahasa Inggris tapi mau tetap on budget, kalian bisa intip akun Instagramnya Kak Rizka untuk lihat banyak banget pilihan buku-buku bahasa Inggris yang bisa kalian pinjam secara cuma-cuma. Ini adalah buku yang direkomendasikan Kak Rizka sendiri karena aku lagi cari rekomendasi buku thriller waktu itu. Dan buku ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang pergi ke sebuah tempat terpencil untuk nginep di sana. Di sini ada gambarnya mungkin kelihatan. Mereka nginep di sebuah gedung bekas gereja untuk menghabiskan weekend mereka untuk menyelamatkan pernikahan mereka yang diambang keretakan. Tapi ada salah satu di antara mereka yang gak senang dengan situasi ini dan jelas ada orang yang gak menginginkan mereka berbahagia untuk selamanya. Dan I really love this book. Kalau kalian suka psychological thriller, this is a must read. Di urutan ke-9 ada sebuah buku yang menurut aku wajib banget dibaca kalau kalian menginginkan hidup yang lebih sehat, hidup yang lebih berkualitas, dan umur yang lebih panjang selama takdir mengizinkan. Buku itu adalah Why We Sleep karya Matthew Walker. Buku ini udah diterjemahin juga dalam bahasa Indonesia, tapi aku kebetulan baca yang bahasa Inggrisnya. Dan memang sih di buku ini tuh banyak banget istilah-istilah saintifik, banyak kutipan-kutipan jurnal. Tapi satu pesan yang bisa diambil dari buku ini adalah please prioritize your sleep. Sleep is so much more important than just rest. Jadi ada banyak banget fungsi tubuh kita yang gak akan berlangsung optimal kalau kalian kurang tidur. Kalau kalian tidur kurang dari 8 jam sehari. So, kalau kalian nonton sampai ke bagian ini, this is a wake up call for you to improve your sleep. Please, jangan korbankan waktu tidur kalian untuk scrolling medsos, untuk TikTokan, untuk Instagraman. Kalau udah waktunya tidur, please tidur. Your body will absolutely thank you. Di urutan ke-8 ada sebuah buku hits karya Taylor Jenkins Reid. Ya, ini dia bukunya The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Kalau kalian sering berkeliaran di dunia bookstagram atau booktalk, kalian pasti minimal pernah dengar judul buku ini. Jadi waktu aku pertama dengar judul bukunya, aku kira itu Evelyn Hugo adalah kayak semacam ratu gitu yang punya 7 suami disimpan di dalam istananya, semacam harem versi cowok. Tapi ternyata aku salah besar. Jadi Evelyn Hugo ini adalah seorang aktris Hollywood yang pernah menikah 7 kali dan masing-masing suami itu punya cerita yang berbeda-beda. Dan ada twist juga di buku ini yang cukup membuatku terkejut. Dan yang aku suka dari buku ini adalah gimana si Taylor Jenkins Reid itu melukiskan si Evelyn Hugo ini seolah-olah dia itu adalah
seleb Hollywood nyata gitu. Padahal semua karakter di buku ini adalah karakter fiktif. Di urutan ke-7 ada sebuah buku non-fiksi yang sangat aku rekomendasikan kalau kalian ingin tahu lebih dalam mengenai patriarki dan feminisme. Bukunya berjudul Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan. Aku tuh sering banget dulu bertanya-tanya, kenapa sih kalau perempuan udah usia 40 tahunan gitu misalnya, dan dia sangat berprestasi, tapi dia belum menikah, kayaknya semua prestasinya itu kok dianggap nggak ada apa-apanya gitu. Kenapa sih masyarakat itu seringkali nganggep kalau prestasi tertinggi seorang perempuan adalah ketika dia menikah dan melahirkan anak? Terus kenapa sih kalau seorang suami selingkuh, malah banyaknya tuh istrinya yang disuruh introspeksi diri duluan? Dan kenapa ya kalau laki-laki selingkuh, biasanya perempuan itu cenderung lebih mau memaafkan si laki-laki? Sedangkan kalau perempuan yang selingkuh, si laki-lakinya itu seringkali diomongin oleh orang-orang untuk cari yang baru. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh sering banget muncul di benak aku dari aku remaja. Buku ini tuh benar-benar ngasih aku pencerahan. Ini adalah buku yang aku harap aku pernah baca waktu remaja dulu. Sayangnya baru terbit setelah aku berusia dewasa kayak gini. Di posisi ke-6 ada sebuah buku fantasi paling tebal yang aku baca di tahun ini, berjudul The Priory of the Orange Tree. Aku udah pernah bikin videonya, baru aja aku upload beberapa waktu yang lalu tentang review lengkap buku ini, and I really love it. Jadi kalian langsung aja intip video itu, linknya di description box. Yang jelas aku suka banget sama buku ini, I give it 5 stars on Goodreads. Jadi wajar aja ada di posisi ke-6. Di urutan ke-5 ada buku fantasi lagi berjudul The Queen of Nothing. Buku ini adalah buku ketiga dari trilogi The Folk of the Air. Mungkin kalian lebih familiar dengan judul buku pertamanya yaitu The Cruel Prince. Aku tuh menempatkan buku ini di level yang cukup tinggi, di peringkat yang cukup tinggi. Karena di series ini aku tuh berhasil dibikin bucin sama pemeran utama prianya yaitu Prince Cardan. Dari di buku pertama aku tuh benci banget sama dia. Sampai akhirnya di buku ketiga, aku tuh benar-benar dibikin jatuh cinta, jungkir balik sama tokohnya Prince Cardan. Romance di series ini tuh tropinya enemies to lovers. Dan si Cardan ini, he fell first and he fell harder. Jadi pokoknya bucinnya Cardan ini benar-benar membuat aku jatuh cinta sama series ini. Dan si bucinnya itu paling kelihatan di buku ketiga, The Queen of Nothing. Makanya buku ini yang masuk ke dalam 15 besar buku yang aku baca di tahun 2022. Urutan keempat ada buku non-fiksi yang menurut aku wajib banget kalian baca kalau kalian ini merasa tidak puas dengan tubuh kalian dan ingin mendapatkan tubuh yang lebih ideal, tapi kalian benci diet. Ya, buku itu adalah I Hate Diet, karya YouTuber terkenal Yulia Balchun. Jadi buku ini menggambarkan banget sih gimana sebagian besar dari kita ini punya mindset yang salah tentang diet. Dan banyak banget di antara kita yang mungkin gampang percaya sama pil pelangsing lah, atau teh penurun berat badan lah, atau cara-cara instan lainnya untuk mendapatkan tubuh ideal. Nah, kalau kalian baca buku ini, mindset kalian akan lebih tercerahkan tentang diet, tentang gimana diet itu tuh nggak harus menyiksa, nggak harus membuat kalian itu ketakutan sama yang namanya makanan. Mumpung tahun baru nih, di tahun baru kan pasti banyak banget yang bikin resolusi untuk hidup lebih sehat, wajib deh baca buku ini. Di urutan ketiga, ada Parenting by Paul David Tripp. Buku ini merupakan buku parenting Kristen. Jadi waktu aku baca buku ini, aku tuh benar-benar merasa ditampar bolak-balik. Karena aku seringkali menganggap parenting itu adalah sesuatu yang ya berat banget dan bikin aku breaking down berkali-kali. Tapi di buku ini ya si Paul David Tripp menjelaskan bahwa iya parenting itu emang seberat itu. Emang lu tuh bakal mess up. You will make lots of mistakes during your parenting years. Sampai anak kalian dewasa pun tantangan sebagai orang tua itu masih akan tetap selalu ada. Tapi berita baiknya lu tuh nggak sendiri menjalani ini. Lu punya Tuhan dan anugerah Tuhan itu lebih dari cukup untuk mendampingi kamu sebagai orang tua berproses menjadi orang tua yang semakin baik setiap harinya sambil terus mengarahkan anak-anak kita supaya mereka mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. This is a very impactful book for me. Di urutan kedua ada buku fiksi middle grade
yang aku jamin bakal membuat kalian menangis terharu atau minimal berkaca-kaca begitu menyelesaikan buku ini. The Christmas Pig karya J.K. Rowling yang udah diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia menjadi petualangan Jack dan Piggy Natal. Buku ini mengisahkan tentang Jack, seorang bocah yang punya mainan kesayangan bernama Durpig atau yang disingkat DP. Dan karena suatu hal di menjelang malam Natal, si DP ini tuh hilang dan akhirnya kakeknya Jack memberikan dia mainan pengganti yang dinamai Christmas Pig atau CP. Dan karena malam Natal adalah malam di mana keajaiban dapat terjadi, CP ini hidup dan mengajak Jack untuk berpetualang mencari Durpig yang hilang. Dan please, baca buku ini kalau kalian lagi nyari buku yang heartwarming karena buku ini tuh bener-bener heartwarming dan bikin kalian menangis. Tapi enjoyable banget, bener. Untuk ukuran buku middle grade, buku anak, buku ini tuh masih cukup nonjok kok untuk dibaca oleh orang dewasa. Trust me. Akhirnya tibalah kita di peringkat pertama. Dan buku yang aku tempatkan di peringkat pertama adalah buku non-fiksi yang cukup menabok aku sebagai orang tua. Karena di tahun 2022 ini anakku menginjak usia 3 tahun. Kalau kalian yang udah merasakan jadi orang tua, pasti tahu usia 2-3 tahun adalah usia-usia di mana anak itu benar-benar istimewa dan spesial deh. Mulai dari dia pintar ngomong, pintar untuk melawan kata orang tuanya, mulai sering tantrum, dan tantrumnya kayaknya susah banget dihadapi. Nah, buku ini adalah buku parenting yang sangat menabok hatiku karena seiring dengan bertambahnya usia anakku, aku ngerasa aku tuh menjadi gampang banget ke-trigger, gampang banget emosi sama anak, gampang banget meledak. Padahal aku tahu seharusnya aku tuh nggak kayak gitu. Dan ini dia bukunya. The book you wish your parents had read and your children will be glad that you did. Buku ini bukan buku parenting yang praktis, jadi kalau kalian cari tips-tips menenangkan anak tantrum dalam 3 langkah, nah itu nggak ada dalam buku ini. Jadi buku ini lebih ke esai yang bikin kita tuh berpikir, bikin kita tuh merasakan perasaan-perasaan nggak nyaman. Dan ada satu bagian di buku ini yang cukup memorable di benak aku, yaitu your past will be back to bite you. Jadi seringkali tuh aku sebagai orang tua itu gampang banget meledak sama anak. Tapi ternyata yang bikin kita sebagai orang tua meledak sama anak itu bukan kejadian waktu itu, bukan kejadian di waktu itu saja, tapi ada kejadian-kejadian lain waktu kita kecil, hubungan kita dengan orang tua, gimana orang tua merespon ke kita ketika kita itu tidak nurut sama orang tua, itu tuh bakal sangat mempengaruhi gimana kita memperlakukan anak kita. Kalau kalian sering dengar ada inner child issues are real dan buku ini membantu aku untuk menghadapi inner child issues aku. And that's why buku ini aku tempatkan di peringkat pertama untuk kalian yang sudah menjadi orang tua, yang berencana menjadi orang tua, atau yang mungkin ingin memperbaiki inner child issues kalian atau memperbaiki hubungan kalian dengan orang tua kalian. Please read this book. Sebelum mengakhiri tahun ini dan sebelum mengakhiri video ini, aku mau say thank you banget untuk kalian yang udah setia menonton video-video aku sepanjang tahun 2022 ini, yang udah like, yang udah subscribe, yang sering komen. I read all your comments dan aku akan sebisa mungkin balas semua komen kalian. Thank you so much. Mungkin di tahun 2022 ini aku nggak terlalu banyak upload video YouTube seperti tahun 2021 karena satu dan lain hal. Tapi di tahun 2023 aku berharap channel YouTube ini bakal tetap ada, bakal tetap produktif, dan bisa memperluas jangkauan channel ini. I think that's all. Merry Christmas, Happy New Year, Happy Holidays, and have a great day. Bye-bye!